Yuk kenalan sama buku investasi yang bikin Warren Buffett jadi investor. Yo guys, selamat datang di channel ini. Hari ini kita bakal bahas buku yang katanya sih kitab suci para investor. Yes, The Intelligent Investor, karya Benjamin Graham. Buku ini nggak cuma ngajarin lo soal cuan, tapi cara biar lo nggak ngesot di pasar saham. Jadi gini, buku ini tuh pertama kali terbit tahun 1949. Yap, udah tua banget, tapi masih relevan sampai sekarang. Apa yang bikin buku ini spesial? Karena si Graham ngajarin lo buat jadi investor pinter, bukan spekulan asal tebak harga. Di sini dia ngenalin konsep kayak beda investasi sama spekulasi, margin of safety, dan nilai intrinsik. Nah, konsep ini yang bikin Warren Buffett jadi sultan saham. Kenapa buku ini spesial? Kalau buku lain ngajarin lo buat kaya mendadak, The Intelligent Investor ngajarin cara main panjang dan aman. Graham tuh kayak mentor bijak yang selalu bilang, slow and steady wins the race. Makanya Warren Buffett bilang, ini tuh buku investasi terbaik yang pernah ada. Jadi ini lebih dari sekadar buku cara dapat duit, ini buku buat bikin duit lo aman dari jebakan emosi dan pasar yang fluktuatif. Isi buku ini apa aja? Buku ini tuh dibagi jadi 4 bagian. 1. Dasar-dasar investasi. Ini kayak perkenalan buat lo ngerti bedanya investasi sama spekulasi. 2. Investor santai alias defensif. Strategi buat lo yang nggak mau ribet. 3. Investor aktif alias enterprising. Buat lo yang berani gerak lebih agresif di pasar. Panduan umum, termasuk etika investasi dan tips analisis saham. Poin pentingnya, ini bukan soal siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang bisa survive lama di dunia investasi. Jujur, ini buku emang rada berat bahasanya. Tapi di edisi revisi ada tambahan dari Jason Zweig yang bikin lebih relate sama pasar modern. Jadi ini cocok banget buat lo yang serius mau belajar investasi dari dasarnya, bukan cuma ikut-ikutan tren cuan instan. Investment versus speculation. Oke gini, bayangin lo lagi masuk ke dunia saham atau kripto. Lo bisa jadi investor atau spekulan, dan dua hal ini beda banget. 1. Investasi itu main aman, spekulasi itu main tebak-tebakan. Investasi, lo beli saham atau aset karena lo percaya bisnisnya bakal berkembang dalam jangka panjang. Lo udah riset, tahu laporan keuangannya sehat, CEO-nya pinter, dan bisnisnya punya potensi. Contoh, lo beli saham perusahaan teknologi yang produknya makin hari makin dipakai banyak orang. Spekulasi. Lo beli cuma karena feeling atau ikut-ikutan hype. Misalnya, saham ini lagi naik nih. Beli aja siapa tahu cuan. Atau lo lihat orang-orang rame bahas kripto random, lo langsung ikut beli tanpa tahu fungsinya apa. 2. Waktu. Jangka panjang versus jangka pendek. Lo siap sabar, nunggu bertahun-tahun buat hasilnya. Investasi itu kayak nanam pohon mangga. Mungkin sekarang belum berbuah, tapi nanti lo bisa panen berkali-kali. Lo pengen hasilnya cepat, kayak main game slot di aplikasi, berharap jackpot dalam semalam. 3. Riset versus ikut arus. Sebelum naruh duit, lo riset dulu. Lo baca laporan keuangan, cek kompetitor, bahkan pelajari tren industri. Lo lebih peduli FOMO, fear of missing out, daripada riset. Wah, temen gue bilang saham ini bakal naik gila-gilaan, gue ikut beli aja deh. 4. Resiko, terkontrol versus gak jelas. Lo paham risikonya dan punya strategi kalau aset lo turun. Misalnya lo tetap tenang pas harga saham turun karena lo tahu bisnisnya solid. Spekulan, lo panik tiap harga turun atau malah all in tanpa mikir. Kalau gagal, lo bisa langsung game over. Contoh kasus, lo beli saham Tesla karena percaya mobil listrik adalah masa depan. Lo siap pegang saham itu 5-10 tahun karena yakin bisnisnya bakal berkembang. Spekulan, lo beli Dogecoin pas Elon Musk nge-tweet tentang itu, berharap harganya bakal to the moon. Tapi pas harganya jatuh, lo bingung mau ngapain. Kesimpulan, investasi itu kayak main jangka panjang. Sabar, penuh strategi, dan hasilnya lebih stabil. Spekulasi itu kayak main short game, seru, cepat, tapi risikonya gede banget. Jadi mau jadi investor cerdas yang santai tapi pasti, atau spekulan yang mungkin menang besar tapi juga rawan kalah. Pilihan ada di lo. The Investor and Inflation.
Oke, mari bahas soal inflasi dan gimana pengaruhnya buat investor, tapi santai aja ya. 1. Apa itu inflasi? Inflasi itu sederhananya kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Misalnya, dulu lo bisa beli kopi susu di kedai favorit cuma 15.000, tapi sekarang harganya jadi 25.000. Nilai uang lo berkurang karena harga barang naik. 2. Kenapa inflasi penting buat investor? Sebagai investor, inflasi itu musuh dalam selimut. Kenapa? Karena dia diam-diam menggerogoti nilai uang lo. Kalau lo cuma simpen uang di tabungan, inflasi bikin daya beli lo makin turun. Misalnya lo punya uang 10 juta. Tahun ini bisa buat belanja barang A, tapi 5 tahun lagi barang A mungkin harganya naik dan uang 10 juta itu udah nggak cukup lagi. 3. Apa dampaknya ke investasi? Inflasi memengaruhi jenis investasi yang lo pilih. Saham bisa melawan inflasi karena perusahaan seringkali bisa menaikkan harga produk mereka. Kalau bisnisnya sukses, keuntungan mereka naik dan harga sahamnya juga ikut naik. Obligasi. Risiko besar. Kalau lo punya obligasi dengan bunga tetap, inflasi bikin nilai keuntungan itu jadi nggak seberapa. Uang tunai, ini pilihan paling buruk karena inflasi bikin nilainya terus turun. 4. Cara investor melindungi diri dari inflasi. Ada beberapa strategi buat melawan inflasi. Pilih aset yang bisa melawan inflasi. Saham, properti, atau investasi di bisnis yang produknya tetap relevan meskipun harga naik. Investasi di komoditas, kayak emas atau logam mulia lain yang biasanya naik saat inflasi tinggi. Jangan simpen uang di tabungan terus-terusan. Tabungan itu aman, tapi nggak bikin uang lo berkembang. Contoh nyata, misalnya, lo investasi di saham perusahaan makanan cepat saji. Ketika inflasi naik, mereka tetap bisa jualan karena orang selalu butuh makan. Bahkan mereka bisa naikin harga produk mereka, jadi keuntungan lo dari saham tetap aman. Sebaliknya, kalau lo cuma simpen uang di rekening bank, nilai uang itu makin hari makin turun daya belinya. Kesimpulan, inflasi itu nggak bisa dihindari, tapi bisa dilawan. Sebagai investor, lo harus pinter milih aset yang nggak cuma ngasih keuntungan, tapi juga bisa melindungi uang lo dari serangan inflasi. Jadi, jangan cuma naruh duit di bawah bantal ya. Bikin uang lo kerja lebih keras dari inflasi.